Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa kembali di channel Bapak Rahman. Kali ini saya akan membahas bagaimana proses gugatan ke pengadilan bila kita terpaksa diajukan lelang. Jadi seringkali teman-teman yang berkonsultasi pada kami pada saat mereka diancam mau dilelang, ketakutan, baru keluar SP1, SP2, SP3 ketakutan gitu ya. Sebenarnya lelang itu bukan berarti kiamat ya. Kita lepas dari masalah akidah, saat ini kita bicara tentang prosesi hukum gitu aja ya. Jadi kalaupun bank melelang itu karena bank punya hak untuk mendapatkan pelunasan atas kreditnya yang telah dikeluarkan. Nah, kita juga punya hak untuk mendapatkan perlawanan. Jadi kalau memang bank kita sudah mencoba untuk berkomunikasi, kita proaktif, kita tunjukkan ikhtikat baiknya, tapi kok bank tetap obsesinya untuk melelang kuat sekali, kemudian tidak lagi membuka peluang berkomunikasi melalui mediasi ataupun penyelesaian di luar proses hukum, ya terpaksa mau nggak mau kita bikin perlawanan gitu. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi kalau indikasinya dari bank sudah tidak lagi memberi peluang untuk negosiasi dan bank selalu bicaranya lelang, kita gugat, nggak usah khawatir gitu. Kita gugat. Kalau memang kita udah tahu mereka ajukan lelang gitu ya, atau mungkin sudah terbit tanggal jadwal lelang, segera kita gugat ke pengadilan. Nggak usah pakai pengacara. Bapak Ibu cari aja di Google itu draft gugatan itu banyak sana. Materi gugatan perdata banyak. Tinggal diganti aja, di print ganti datanya, yang digugat siapa. Yang digugat misalnya pertama banknya, tergugat duanya misalnya kantor KPKLN misalnya. Nggak apa-apa digugat. Sekalipun Bapak Ibu bukan orang praktisi hukum, nggak masalah. Hakim juga bisa mengerti bahasa yang Ibu buat atau Bapak buat. Jadi dengan gaya bahasa sederhana pun bisa. Cuman memang ada contoh-contoh yang bisa dipakai. Misalnya kalau gugatannya sebelum terjadi lelang, maka istilahnya berbeda, bukan penggugat dan tergugat gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah diajukan lelang, gugat. Materi yang harus disiapkan misalnya dokumen-dokumen perjanjian kredit gitu ya, kwitansinya, surat perjanjian kreditnya kalau ada, salinan perjanjian kredit, kalau ada juga surat premi asuransi yang pernah dibayarkan, atau juga fotokopi akta tanggungan misalnya kalau jaminannya barang tidak bergerak. Siapkan dokumen tersebut, terus bikin gugatan. Contohnya banyak itu di Google. Bikin gugatan, nanti materi-materi yang dimasukkan adalah misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan salinan, yang sering tidak diberi itu adalah salinan perjanjian kredit misalnya, atau tidak diberikannya salinan akta hak tanggungan gitu, sertifikat akta hak tanggungan. Nah, atau juga mungkin nggak diberikan misalnya bila pernah direstrukturisasi gitu, perjanjian yang barunya gitu. Nah itu jadikan materi itu sebagai gugatan. Terus yang paling penting juga Bapak Ibu masukkan untuk lampiran gugatan itu adalah taksiran, harga taksiran jaminan, karena bisa jadi harganya itu di bawah harga pasar. Makanya Bapak Ibu kalau perlu minta kepada kantor jasa penilaian publik, namanya KJPP. Itu adalah instansi yang berhak memberikan penilaian publik secara profesional. Jadi dia yang mempunyai kewenangan memberi penilaian aset Bapak Ibu yang digunakan sebagai jaminan. Nah, materi-materi itu masukkan gugatan. Walaupun bahasanya nggak bagus, walaupun bahasanya nggak sempurna, ya bilang aja saya bisanya hanya seperti ini gitu. Daftarkan gugatan ke pengadilan setempat. Nanti
nanti ada biayanya di sana, biaya gugatan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ajukan gugatan, biasanya nanti tadi saya sampaikan ya, ada biayanya ke pengadilan, biaya resmi itu nanti dibayarkan. Nanti pengadilan akan memanggil para pihak yang digugat oleh Bapak Ibu. Nah, nanti akan diagendakan mediasi biasanya. Kalau gugatan perdata itu diawali dengan mediasi. Ya pastinya mediasi itu akan gagal karena pasti keinginan Bapak Ibu tidak sama dengan keinginan bank gitu. Ya biarin aja, nanti proses akan berlanjut. Kalau mediasinya gagal, maka berlanjut dengan proses persidangan. Ikuti saja proses persidangannya. Kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah, di situ Bapak Ibu punya cukup waktu untuk menjual aset. Jadi menggugat itu harus dipahami. Menggugat itu tidak berarti menghilangkan proses lelang, ya. Pahami. Menggugat itu tidak berarti Bapak Ibu nggak jadi dilelang, ya. Menggugat itu tidak berarti Bapak Ibu bisa nggak bayar utang, itu juga nggak. Menggugat itu hanya sekedar untuk ngulur waktu, sehingga Bapak Ibu cukup waktu tambahan untuk menjual aset. Jadi ingat di pemaparan saya sebelumnya. Jadi kalau kita memang niatnya untuk berhijrah, meninggalkan riba, yang ada di pikiran itu melunasi hutang. Adapun pemaparan saya sebelumnya itu hanya sekedar tips bagaimana agar kita bisa bayar pokoknya saja, bukan ngajarin untuk tidak bayar hutang gitu. Jadi ingat bahwa tips itu bukan untuk ngakalin, bukan untuk curang, tapi untuk membuat Bapak Ibu punya daya tawar yang tinggi terhadap bank gitu. Karena kan seringkali operasional oknum petugas bank di lapangan juga saya sampaikan kadang-kadang berlebihan gitu. Nggak beda dengan rentenir. Pokoknya kalau udah nunggak bicaranya lelang, kalau udah nunggak bicaranya ngeplang gitu kan. Nah itulah kenapa saya bikin video ini, tujuannya supaya ada bargaining yang cukup bagus antara debitur dengan bank gitu. Kadang-kadang ketidaktahuan nasabah, ketidaktahuan debitur itu menjadi makanan empuk oknum petugas di lapangan gitu. Kadang-kadang mereka operasionalnya sudah keterlaluan, ngajarin supaya nggadaikan kendaraan yang penting bisa buat nyicil, ngajarin supaya hutang ke rentenir yang penting bisa buat nyicil. Nah, ketakutan nasabah itu yang membuat saya terinspirasi untuk bikin video seperti ini. Nah, itulah kira-kira yang harus dilakukan. Jadi gugat, tapi pahami gugat itu bukan untuk menghindari lelang. Gugat itu tidak untuk tidak bayar hutang, tapi untuk ngulur waktu sampai Bapak Ibu punya mampu bisa jual aset untuk melunasi pinjaman. Ingat ya, jual aset bukan untuk dicicil lagi, bukan untuk ngulur-ulur utangnya lebih lama lagi, enggak. Jadi saya selalu mendorong jual aset. Seringkali juga saya jumpai debitur teman-teman yang sudah mendapatkan keringanan dari bank untuk bayar pokoknya saja, tapi menunda-nunda dengan alasan lakunya belum bagus. Itu juga zolim loh, nggak boleh gitu. Kalau kira-kira bank udah ngasih keringanan bisa bayar pokok saja, segera dijual gitu. Jangan sampai udah dikasih keringanan bisa bayar pokok saja, jual asetnya, jual mobilnya diundur-undur, alasannya masih dipakai buat dakwah. Itu juga nggak benar, itu pembenaran nggak benar itu. Jadi saya nggak suka kayak gitu. Jadi memang udah disetujui segera lunasin gitu ya. Nah, gugatan itu biasanya bisa makan waktu sampai dengan 3-4 bulan, kadang bisa sampai 6 bulan juga. Nah, saya rasa cukup waktu 3-4 bulan itu untuk menjual aset. Ingat, jual asetnya bukan karena Bapak Ibu nggak lagi butuh duit. Jual asetnya adalah daripada kelelang, ya. Jadi kalau misal harta Bapak Ibu laku dijual secara umum laku 5 miliar, tapi kalau kondisi daripada kelelang ya udah jual 4 miliar, 4,5 miliar nggak masalah. Yang penting segera jadi duit, kita bisa lunasin. Ingat,
Kalau dilelang ruginya 3. Pokok utang, bunga harus denda, harus dibayar semua. Kalau kita bisa jual aset sendiri, bisa jadi kita hanya bayar pokoknya saja gitu. Jadi kalau sudah disetujuin, kita negosiasi misalnya disetujuin, ya segera dilunasin. Kalau tadi masih ada tarik ulur, belum ada kesesuaian, kesepahaman antara bank dengan debitur, atau bank maunya obsesinya tetap melelang, nah gugatan itu adalah senjata efektif untuk ngulur waktu. Ingat ya, untuk ngulur waktu saja, bukan untuk menunda-nunda pembayaran sehingga nggak jual aset. Nggak, menggugat hanya mengulur waktu sampai Bapak Ibu kira-kira bisa jual aset sehingga tidak perlu dilelang. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu bisa jual aset, maka Bapak Ibu bisa pertama nggak malu, yang kedua bisa nego bayar pokoknya saja, seperti itu. Nah, lain hal bila Bapak Ibu misalnya asetnya misalnya harganya aset dengan kreditnya kok kira-kira seimbang, misalnya pinjaman Bapak Ibu 1M, terus jaminannya kira-kira ya paling pasarannya 1M. Nah, boleh Bapak Ibu tahan itu dalam rangka tujuannya agar bisa nego bayar pokoknya saja gitu ya. Jadi itu posisi tawar Bapak Ibu berarti bagus kalau harga jaminan dengan kreditnya berimbang, itu bagus, artinya boleh ditahan untuk nego bisa bayar pokoknya lebih maksimal gitu ya. Tapi kalau nilai jaminannya 5M, kreditnya cuma 1M, ya ngapain ditahan-tahan? Kita sedang berburu waktu antara dilelang dengan jual aset. Nah, kalau sampai dijual asetnya bisa lebih cepat kan Bapak Ibu bisa bayar lebih cepat, jangan sampai kelelang gitu ya. Jadi gugatan itu bisa kita lakukan tanpa harus jasa bantuan pengacara, gampang. Kalau perlu teman-teman yang mau menggugat hubungi saya, nanti saya kasih contohnya, tinggal diedit, nggak perlu bayar pengacara, ajukan aja sendiri gitu ya, karena materi gugatan itu nyaris hampir sama. Itu saja gitu, kecuali ada hal-hal yang berbeda yang sifatnya memang spesifik, misalnya jaminannya dulu itu pernah dijual sebelumnya oleh kepada pihak ketiga, yang pihak ketiga itu ternyata juga punya dokumentasi jual belinya, itu gugatannya nanti berbeda. Tapi kalau gugatan yang sifatnya umum, yang sifatnya ya tadi saya bilang hanya untuk mengulur waktu agar proses lelang bisa ditunda, materinya itu normatif, sederhana, nggak banyak, nggak repot, dan itu mudah dibuat, tinggal cari di Google, contohnya banyak. Seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan takut dilelang, lelang bukan akhir dari segalanya. Kalau kira-kira negosiasi kita mentok, tidak lagi menghasilkan sesuai harapan kita, ya gugat banknya gitu. Kalau perlu kantor lelangnya juga, kalau dia sudah muncul jadwal lelang, gugat bank dan kantor lelangnya.